Indonesia kini dan esok. Naskah video ini terinspirasi dari video kanal Endgame berjudul Kelas Menengah Digempur Ketidakpastian Khatib Basri yang menyuguhkan dialog terbuka apik antara dua tokoh intelektual, Khatib Basri dan Gita Wirjawan. Dari dialog tersebut terungkap diperlukannya nilai-nilai dan konsep pembangunan otentik mengawal perjalanan bangsa untuk menjawab isu-isu teknokratik yang sedang dan akan dihadapi Indonesia ke depan. Dialog cerdas tersebut menginspirasi perlunya melihat Indonesia kini dan esok dalam 3 segmen agar lebih jelasnya korelasi antara tantangan teknokratis dan jawabannya dalam tataran idealis cita-cita proklamasi 1945. Ketiga, segmentasi pembahasan itu memenuhi persyaratan minimalis dalam menganalisis suatu fenomena rangkaian aktivitas. Segmen pertama, kondisi kekinian Indonesia. Isu-isu critical mass pada kelas-kelas kampus, competitiveness advantages, rendahnya tax ratio, pendidikan, retraining, keterbatasan fiskal, kepastian hukum, dan investment climate yang diangkat pada dialog cerdas tersebut mempunyai benang merah dengan akar masalah bangsa. Relasi tersebut memperkuat argumentasi isu kapasitas bangsa sebagai akar masalah bangsa. Narasi kapasitas bangsa yang merupakan hasil pengamatan fenomena 9 fase kebangkitan peradaban barat modern didefinisikan dalam 3 kapasitas berikut: menata, mencipta, dan memproduksi. Menurut analisis buku menguji 78 tahun pembangunan kapasitas bangsa, munculnya sejumlah isu tersebut adalah konsekuensi logis pilihan diutamakannya kebijakan pembangunan ekonomistik dan terabaikannya kebijakan pembangunan humanistik. Dalam perspektif 9 fase kebangkitan peradaban barat modern, setidaknya sejak lahirnya gagasan akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun pada tahun 1973, Indonesia memilih kebijakan pembangunan berdasarkan teori-teori ekonomistik Adam Smith yang lahir pada fase ke-7 era industrialisasi dan terabaikannya teori-teori kebangkitan peradaban dari 8 fase lainnya. Pilihan Indonesia itu berkebalikan dengan pilihan strategi pembangunan Tiongkok dan Korea Selatan. Dalam perspektif optimisme perjalanan bangsa Indonesia, segmen pertama ini adalah fase kritikal. Agar survive, Indonesia saatnya menetapkan keutamaan kebijakan pembangunan humanistik sebagai reorientasi baru kebijakan pembangunan. Agar terlaksana, diperlukan 3 syarat berikut. Pertama, solidnya dukungan intelektual sebagai penyelamat akal sehat. Kedua, kebesaran hati 11 partai politik yang bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan selama lebih dari 26 tahun belakangan ini, mengakui perlunya reorientasi kebijakan baru itu. Ketiga, dukungan solid politik rakyat. Seperti terungkap dalam dialog tersebut,
Ternyata saat ini Indonesia terkepung dengan sejumlah isu yang solusinya memerlukan penanganan struktural dan politik, tidak cukup tindakan teknis. Dalam perspektif 9 fase kebangkitan peradaban barat modern, isu-isu tersebut terpapar dengan 9 pondasi kebangkitan peradaban barat modern, sejak pondasi humanisme sampai dengan profesionalisme. Dalam video Kapasitas Bangsa dan Solusi Masalah Bangsa diuraikan 6 solusi masalah bangsa. Di samping itu, bangsa Indonesia perlu berpikir ulang atas penerapan sistem pembagian kekuasaan politik trias politika. Penerapannya selama 79 tahun terbukti terhambatnya aspirasi pencerdasan bangsa dalam kebijakan pembangunan. Perlu dicatat bahwa kondisi penerapannya berbeda dengan negeri asal lahirnya. Di sana, gagasan tersebut diterapkan dalam kondisi aspirasi intelektual terbebas dari tekanan politik otoritas. Dampak menguatnya sekularisme dan surutnya pengaruh politik otoritas abad pertengahan. Indonesia sebaliknya, kebijakan normalisasi kehidupan kampus 1978 membungkam pikiran intelektual. Keadaan itu masih berlangsung sampai sekarang. Perguruan tinggi terkesan menghindar beropini tentang kondisi real bangsa, walaupun subjeknya merupakan kompetensi inti lembaganya. Segmen kedua, kondisi transisi isu medium. Pada fase transisi ini, penerapan nilai-nilai dan konsep baru humanistik diusahakan tidak terjadinya friksi tajam terhadap kebijakan pragmatisme selama ini. Kuncinya terjaganya win-win solution dan dihormatinya perjanjian yang sudah berlangsung. Ketika adanya kesepakatan politik reorientasi kebijakan pembangunan baru, otomatis arah pembangunan Indonesia berubah 180 derajat dari kondisi sekarang. Kebijakan humanistik akan menyasar wilayah-wilayah kosong kemandirian bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, termasuk akan terkuasainya iptek dan bisnis pada sektor tersebut. Pada fase segmen ke-1 akan terbentuk cetak biru kebijakan pembangunan nasional baru. Tafsir nilai-nilai Pancasila akan lebih dipertegas dalam menetapkan garis-garis kebijakan negara. Utamanya, kebijakan humanistik pembangunan nasional akan menjadi kesepahaman politik nasional. Sebagai refleksi berjalannya peran dan semangat sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Utamanya, kebijakan humanistik itu adalah refleksi dijalankannya prinsip sila ke-1, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tekad terpenuhinya amanat pencerdasan bangsa menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan ketatakelolaan nasional akan bergerak pada tingkatan teknis yang lebih dalam. Belajar pada negara-negara kaya, arah ini akan mempersempit terjadinya praktek korupsi karena peran serta
kelompok tenaga ahli akan lebih besar dalam pembangunan dibanding keadaan sekarang. Segmen ketiga, kondisi ideal, cita-cita proklamasi. Merujuk pada keberhasilan program industrialisasi Tiongkok dan Korea Selatan, bahwa seandainya reorientasi kebijakan pembangunan baru itu akan terjadi pada 2025, maka kondisi ideal itu akan terwujud pada 25 sampai dengan 30 tahun sesudah itu. Namun, keberhasilan itu tergantung pada seberapa tinggi semangat dan kondisi mentalitas bangsa Indonesia dibanding Tiongkok dan Korea Selatan untuk mencapainya, dan juga tergantung pada kondisi perkembangan geopolitik pada saat itu. Setidaknya ada 4 alasan Indonesia akan mencapai kondisi ideal ini. Pertama, cita-cita proklamasi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pembelajaran 79 tahun stagnasi perkembangan kapasitas bangsa. Wajar jika hal ini menimbulkan kesadaran pentingnya reformasi ulang konsep pembangunan merujuk pada 4 elemen produk peradaban itu. Ketiga, lesson learned, keberhasilan transformasi Tiongkok dan Korea Selatan. Keempat, bargaining power selaku pemegang kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia. Ketika Indonesia memasuki tahapan ini, artinya era transisi telah berhasil dilalui. Saat itu, isu-isu krusial sebagaimana dibicarakan pada dialog cerdas tersebut di awal akan teratasi. Di antaranya, SDM Indonesia akan mempunyai daya saing tinggi, terwujudnya critical mass pada kelas-kelas kampus, negara mempunyai cadangan fiskal memadai, dan Indonesia menjadi negara industri.